Halo guys, welcome back to my channel Fikrisius. Ya, kali ini gue mau bikin vlog agak beda lagi. Kemarin udah asa-asa pisau. Sekarang gue mau coba bikin review-reviewan ya. Tentang apa? Tentang mic clip on. Enggak. Yang mau tahu gimana reviewnya? Tonton terus sampai habis. Ya, jadi kali ini gue bakal bikin review tentang clip on. Kenapa clip on? Karena gue udah mulai ngerasa gue butuh clip on ya kan. Gue sebagai youtuber pemula, memang gue pakai gadget yang seminimal mungkin untuk bikin konten ya enggak. Dan terutama konten gue kan banyak tentang masak. Walaupun isinya daily life, kegiatan gue sehari-hari di rumah, tapi kontennya itu lebih banyak ke masakan yang gue makan setiap hari, yang jelas ya, bukan masakan gimana-gimana. Nah, belakangan gue udah mulai agak udah mulai merasa kalau gue nih butuh clip on gitu, karena gue pengen melebarkan konten gue ke hal yang lain, seperti misalnya gue mau bukan podcast ya, tapi gue pengen wawancara orang segala macam, kan susah ya kalau bukan pakai clip on. Nah, kenapa susah gue bilang? Karena gue saat ini gue pakai mic shotgun, mereknya yang gue pakai Boya BY MM1. Nah, kalian pasti tahu, kalau nggak tahu nanti gambarnya ada di sini. Itu dulu gue beli tahun lalu sebelum gue pindah ke Brunei, itu harganya kalau nggak salah 300 ribuan, gue lupa. Dan gue sebagai youtuber ya nggak, sebagai youtuber pemula, kan gue recording pakai handphone ya kan, dengan lighting seadanya, dan juga sound yang tadi mic Boya itu kan, mic Boya shotgun. Jadi gue ngerasa hasilnya tuh somehow kurang maksimal lah untuk beberapa konten ya. Untuk beberapa konten kurang maksimal. Memang kalau untuk masak jelas efektif dan efisien sih mic Boya itu, mic shotgun yang Boya MPY MM1 itu efisien banget menurut gue. Tapi karena gue pengen bikin konten yang lebih menarik lagi ke depannya, insya Allah, jadi gue mulai ngerasa kalau gue butuh clip on gitu. Nah, gue cari-cari, yang pertama gue incer adalah yang jelas wireless, tapi mahal banget ya. Bukan nggak ada duitnya, tapi kayak gue ngerasa gue belum sampai tahap butuh wireless. Gue butuh clip on tapi belum sampai yang wireless gitu kan, karena pertimbangan harga gitu. Gue nggak mau terlalu buang-buang uang gitu, karena gue juga nggak selalu bikin konten gitu, nggak rajin banget ngevlognya. Jadi daripada wasted, mendingan gue beli yang agak murahan ya, yang penting clip on. Nah, akhirnya pilihan gue setelah mencari sana sini, review, lihat segala macam, itu jatuhlah ke Boya BY M1. Ini pilihan pertama gue. Kenapa? Karena gue juga udah pakai Boya kan, jadi gue udah tahu lah kualitasnya dia gimana, kualitas suaranya. Gue cari-cari review, oke, tapi gue penasaran banget, sebenarnya ada nggak sih kontenernya, penantangnya Boya ini? Ternyata ada, yaitu yang gue cari ya banyak, tapi yang menurut gue paling menantang Boya itu adalah Mamen. Ya, Mamen, kocak banget mereknya, asli Mamen. Persis tagline-nya Next Carlos ya, yang makan keliling Indonesia cuy. Mamen ya, kayak gitulah. Akhirnya, nah gue lihat ada Mamen seri KMD2 ya kan. Kebetulan Mamen KMD2 ini dia itu clip on-nya ada dual. Nah, ini yang bikin gue menarik. Nah, ketika gue komparasikan sama si Boya, jadi Boya itu ternyata masih memerlukan tenaga baterainya baterai kancing lagi. Nah, baterai kancing itu agak sulit nyarinya di Brunei, karena nggak setiap toko itu ada, atau supermarket itu jual baterai kancing. Jadi gue merasa kalau gue beli ini itu akan merepotkan gue, karena selain gue harus beli baterai, nyarinya juga PR. Nah itu, akhirnya gue lihat di Mamen, ternyata merek ini dia bisa pakai charger handphone buat ngisi baterainya, dan ini enak banget. Ini keuntungan buat gue, artinya gue nggak perlu beli baterai, dan artinya lebih hemat dong ya nggak itu ya. Akhirnya ya karena gue juga pengen tahu kualitasnya, gue belilah Mamen. Akhirnya gue kesampingkan Boya, bukan karena Boya nggak bagus ya, tapi karena lebih kebutuhan aja. Nah,
eh Akhirnya singkat cerita gue beli deh itu boya, gue kirim, gue titip ke orang yang datang ke Brunei. Akhirnya boyanya udah sampai di tangan gue, tapi belum gue coba, belum gue buka juga nih boyanya nih, padahal udah nyampe dari minggu lalu. Sengaja gue simpen karena gue pengen bikin review ini, mau tahu barangnya kayak gimana nih ya. Nih, ini barangnya nih. Nah ini dia nih, Mamen KMD2 Pro. Yang gak gambar jelasnya nanti bakal gue kasih lihat kayak gini, ya kan. Nah, kenapa gue pilih yang ini? Jadi Mamen seri ini tuh dia ada dua macam, ada yang single, clip-onnya ada yang satu, terus ada yang dua, ya kan. Ini lumayan banget menurut gue, dua loh, walaupun pakai kabel, tapi kabelnya panjang banget, 4 meter kalau gue nggak salah. Kalau nggak salah deh, kabelnya tuh kabel lengthnya itu, panjang kabelnya itu 4,2 meter, dan ini menurut gua keren banget men gitu, karena kabel panjang gitu. Jadi buat mengatasi kekurangannya pakai kabel, dipanjangin kabelnya sama dia gitu. Nah, oke, langsung aja reviewnya. Sekarang kita unboxing si Mamen KMD2 Pro ini ya. Kayak gimana isinya? Gue belum pernah lihat juga. Tapi kalau di review-review sih, yang paling gue suka adalah pouchnya. Ntar kita lihat pouchnya ya. Kita buka dulu. Nah, pertama di dalamnya nih, oh ini ada ini. Sebelum pouchnya gue keluar ya. Ini ada kabel sama, oh ini chargeran, dan ini ada extensionnya. Ini kayaknya buat nyolok ke kamera. Nah tuh ya, ini buat nyolok ke kamera, tinggal dicolokin kalau sini, nyoloknya ke kamera. Terus ini kabel charger, nah, kabel charger biasa. Oke, lalu di dalamnya ada apa lagi? Biasa sih ini. Ada biasa manual book sama si garansi ya. Garansinya itu dari PT Visi Moda Andalan. Mamen kartu garansinya. Dan yang paling utama adalah ini dia nih, yang enggak gue suka banget. Nah ini nih yang gue suka nih, aksen goldnya ini nih keren banget, hitam. Terus soft touchnya bukan kulit ya, ini bahan juga apa sih, bahan dudrum, nggak tahu deh gue nama bahannya apa, tapi bagus. Terus ininya apa, ada apa sih, bisa luraba gitu ya, jadi permukaannya kasar gitu, dan gold warnanya asli keren banget. Kita lihat dalamnya ada apa. Oke. Oh ini dia nih. Enggak ya, lumayan cuy, nah ini dia nih. Jadi ternyata benar tuh, ada lubang chargernya gitu, ada lubang chargernya. Terus sebelah sini bisa, kalau kita arahin ke sini dia ke kamera, kalau ke sini buat handphone. Nah, on off-nya itu mana ya? On off-nya kayaknya ini tinggal ditarik ke atas. Tuh. Ini apa yang paling atas ya? Biasanya tanda kayak gini tuh kalau nggak salah cut noise deh. Coba gue lihat ya di buku manualnya. Instruction. Apa dia? Oh benar. Yang ini buat cut noise nih, yang paling atas, yang agak garisnya agak bengkok tuh ya, itu buat cut noise. Dan ini, aduh gila, gue seneng banget sih. Pakai charger men, charger handphone lagi. Dan ini apa? Dua klipnya. Tuh, kabelnya panjang bos. Tuh gulungannya aja segini. Kita buka ya, kita buka. Kita buka sih men. Ada Mamen. Panjang bos. Wih, panjang asli tuh ya. Kelihatan nggak? Kelihatan asli, panjang banget. Panjang banget. Oh, panjang. Bisa. Jadi kalau lagi mau bikin interview, kayaknya ini enak banget ya, bisa duduk sebelahan, terus kameranya bisa lo atur, lebih fleksibel, lebih efektif dan lebih efisien. Tapi gue belum tes suaranya. Sementara nih gue pakai mic Boya BY MM1 ya, shotgun itu.
Ini kayaknya ini keren nih. Ini bisa begini, taruh di sini, jepit kayak gini. Itu bisa lo masukin dari balik baju. Kita coba. Nah, gini. Oke, wih, asik banget, asik. Dan ini harganya murah, gue beli di Tokopedia, harganya 285.000. Kalau yang boya, kalau gue nggak salah ada, tapi harganya dia lebih mahal deh. Tadi gue cek harganya udah 300.000 lebih ya, nggak tahu apa naik, tapi kayaknya sempat harganya 200 ribuan juga sih yang dual sama kayak gini. Boya BYM1 yang dual kayak gini harganya juga 200-an, tapi nggak tahu, tadi gue cek udah 300.000 tuh gitu. Dan ini nggak tahu, gue belum cek kalau harga barunya, tapi gue beli 285.000 di luar ongkir ya. Suaranya gimana gua nggak tahu, asli gue bener-bener nggak tahu, tapi ini gua tes langsung aja, paling bentar lagi gua, karena gue juga penasaran sih, jadi kayaknya langsung aja ya kita tes ya kayak gimana hasil suaranya. Jadi tapi nanti kalian yang bedain ya, menurut kalian enak apa enggak ya. Yang jelas ini sekarang pakai mic shotgun Boya BYM1 ya. Ini langsung gua ganti. Nah, ini udah nyala nih. Gimana menurut kalian? Tadi gua pakai mic shotgun Boya BYM1, gua sekarang pakai mic clip-on Mamen KMD2 Pro. Nah, gimana menurut kalian? Ada nggak bedanya? Harusnya ada bedanya ya. Menurut gua harusnya suaranya lebih jelas ya. Karena yang gua lihat di review-review di YouTube itu suaranya cukup bagus, ya nggak? Nah, sekarang gua penasaran kalau misalnya kan jaraknya dekat ya. Kalau gue bikin jaraknya segini masih bagus apa enggak? Yuk kita coba ya. Nih ya, kita coba ya. Nah, jarak segini menurut kalian masih jelas apa enggak? Ini lumayan loh jarak segini ya kan. Terus gue mundurin lagi, jarak segini gimana? Masih jelas apa enggak? Tes 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ya. Ini baru yang fitur yang pertama ya, cuman on aja. Nah, sekarang bakal gua bikin coba yang kita tes yang cut noise-nya. Sebelumnya ini di atas gua ada kipas angin lagi muter. Sengaja gue nyalain, kita coba yang cut noise-nya ya. Nah, ini bakal gue balikin lagi. Ini. Nah, gimana? Cut noise-nya. Terasa apa enggak bedanya gitu ya. Jadi menurut gua kalau dari apa yang gua lihat di review ya, review yang ada di YouTube, antara Mamen dan Boya ini dua-duanya sama-sama bagus, tapi balik lagi ke awal, alasan gua kenapa gua beli Mamen karena si Mamen ini satu kabelnya lebih panjang, yang kedua dia nggak perlu di charge, ya kan, itu penting banget buat gua. Yang ketiga, harganya lebih murah. Kalau menurut gue ini worth banget ya. Harusnya menurut gue ini worth banget dengan harga 285.000 dengan kelebihan-kelebihan yang tadi. Menurut gue sih ini worth. Nah, menurut kalian gimana? Dari segi suara, dari segi harga, dan juga dari fitur-fitur yang didapetin. Ya enggak, kalian bisa nilai sendiri. Tapi bukan berarti merek Boya juga jelek, enggak. Merek Boya nggak jelek, merek Boya bagus menurut gue. Cuman itu tadi beberapa kelebihannya kenapa gue lebih pilih si Mamen KMD2 Pro ini udah gue jelasin ke kalian, ya enggak? Jadi ya buat gue lumayan lah daripada nggak ada, ya enggak? Apalagi buat kalian yang sama kayak gue, YouTuber pemula yang giat-giatnya bikin konten tapi budgetnya terbatas, menurut gue Mamen KMD2 Pro ini bisa banget jadi pilihan kalian, ya enggak? Murah dan menurut gue nggak tahu sih hasilnya gimana, tapi kalian nilai sendiri aja lah. Oke, jadi segitu aja vlog gue kali ini. Yang jelas gue cuma pengen review, sekalian ngetes, ya nggak? Sekalian ngetes ini clip-on baru ini. Kalau suka atau misalnya video ini cukup membantu kalian, khususnya buat para YouTuber pemula yang kayak gue, dalam menentukan pilihan, yang lagi bingung milih clip-on ini atau clip-on itu, mau yang wireless atau yang bukan. Kalau kalian bisa merasa terbantu dengan
vlog gue kali ini. Kalian bisa share, bisa like, dan juga bisa komen. Dan jangan lupa di subscribe channel gue, ya nggak? Oke, sampai sini dulu videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you soon. Bye-bye.